Waduh, market berdarah ya, pada turun ya. Lihat BTC anjlok ini, prediksi bisa bakal turun lagi, bisa ke 470 juta, bahkan ya pokoknya sangat jatuh sekali. Tapi nanti pastilah namanya koin-koin ini atau kripto itu pasti nanti akan pantulan lagi, bisa ke 950 juta lagi lah itu ya. eh Kenapa sih penyebab dari BTC turun atau kripto yang lain turun ini? Juga tadi nanti teman saya tadi ada yang ngasih berita ini, tentang ini loh, ada ange-angean dari berita apa sih, NBC ya, yang ini ya, termasuk dia ini suka manas-manasin lah kayak gitu ya. Kapan le bos-bos kripto pada bawa kabur uang triliunan? Nah sekarang kita tanya, siapa sih yang bawa kabur? Nah kayak gitu kan. Dan juga kita enggak kok dibawa kabur, uang kita ada kok di Indodax. Nah ternyata ini mereka membesar-besarkan masalah dari tentang sebuah market di Turki ya. Sebuah market di Turki ya, mereka itu scam, mereka bawa kabur uang atau aset yang ada di dalam market mereka ya. Ini diberitakan Kejaksaan Turki menggelar penyelidikan terhadap pendiri salah satu exchanger kripto ya. Berarti bukan semua market lah ya. Indodax aman kok, Binance kita tenang-tenang aja. Cuman ini berdampak pada panic sell ya, berdampak negatif, apalagi khususnya bagi yang pemula-pemula yang mereka itu investor di cryptocurrency ya. Memang nggak sedikit ya, banyak, 29 triliun atau senilai 2 miliar dolar. Ya, ini berita dikutip CNBC. Oke. Nah, situs Todek ini nama marketnya ya. Marketnya Todek. Kita nggak pakai Todek kok ya. Kita nggak pakai Todek. Ya tapi ya namanya kripto kayak gini. Kalau ada food itu biasanya akan mempengaruhi ya, mempengaruhi harga sebuah kripto. Tapi ini bukan food ya. Ini memang berita benar ya. Yang membawa efek naik turunnya harga sebuah kripto ya, kayak di Doge ya, ada tweet dari Elon Musk dan artis-artis lain, maka Doge tersebut naik. Nah ada berita kayak gini ya, otomatis turun kayak gitu kan ya, biasalah karakter kripto kayak gitu ya. Cuman di sini kita nggak bahas tentang itu ya. Kenapa? Karena ya memang kayak gitulah dari dulu. BTC itu bisa naik 950 juta ya, misalnya 800 juta, itu dari dulu harganya berapa kayak gitu kan. Turun naik ya, itu tadi udah biasa lah kayak gitu. Tapi tetap aja kok harganya ya, tetap aja masih malah makin naik kayak gitu dari tahun ke tahun. Oke, sekarang kita bukan bahas tentang itu, tapi kita akan membahas bagaimana kita sebagai trader ya mensikapinya atau memanajemennya kayak gitu. Karena ya pasti nanti akan recovery, akan naik kembali harganya ya. Jadi ada berbagai macam trik, ada dua, boleh pilih ya. Bisa kita jual langsung cut loss, atau kita sebagai holder ya kita simpen aja, kita sabar ya. Bagaimana cut loss? Contoh ini, kita mau kita tahu bahwasanya BTC akan turun dalam ya, maka kita jual koin tersebut. Contohnya sini saya mau bahas tentang, kita misalnya contoh beli BTT di harga 140 nih, di pucuk belinya ya. Modal 100.000 dapat berapa? 714 koin. Nah, ketika mulai turun, kita tahu bakal turun dalam, di harga 90 pun kita jual enggak apa-apa. Rugi ya, rugi memang. Rugi 36.000, kita dapatnya berapa? 64.000 kurang lebih kayak gitu ya. Nah, jadi lincinya nggak kita jelasin lah, yang jelas ini tekniknya ya. Nah, namun untungnya di mana? Untungnya kita beli lagi misalnya di harga 60. Untungnya apa? Untungnya kita dapat koin lebih banyak, karena dengan uang 64.000 kita bisa dapat 1.000 koin. Yang tadinya cuma 714 koin, sekarang dapat 1.000 koin ya. Oke. Ya jadi kalau kita mau scalping harus pintar-pintar untuk baca analis bakalnya naik
Cuman ruginya kalau nanti kalau kita nggak pintar, kita jual ternyata harganya malah terbang, itu nyesel kita kejar kereta tuh, kereta yang sudah berjalan nggak taunya turun lagi. Nah itu yang sering terjadi pada yang nggak bisa scalping trade ya, cuman tebak-tebakan aja. Kayak gitu. Bagi Anda yang kalau tidak mau pusing menerima risiko itu, ya sudah, alternatif kedua saja, yaitu hold, di hold ya. Nah, di hold harus sabar. Kenapa? Karena Anda butuh waktu untuk menunggu koin tersebut naik kembali atau recovery ya. Anda tidak rugi ya. Kenapa? Karena koin Anda tetap jumlahnya segitu. Misalnya jumlah koin Anda 1000 aja tetap, cuman nilainya turun kayak gitu kan. Oke, cuman di sini Anda harus sabar kayak gitu. Kalau Anda tidak sabar, Anda harus pintar kayak gitu. Kalau tidak pintar ya sabar. Ya begitulah kalau kita mengenal kripto, ritmenya seperti itu ya. Tapi enak di sini di kripto ini kita nggak apa ya, nggak rugi ya gitu. Kecuali kita jual rugi, ya rugi. Di sini kita punya alternatif bisa menghold. Beda kalau kita trading di lain ya, tempat lain itu uang cut loss apa rugilah kayak gitu. Kalau sini kita bisa alternatif hold. Yang pintar scalping dia itu tetap untung, mau turun dia untung, mau naik dia untung. Untungnya apa? Ketika harga koin atau token itu naik harganya ya, dia untung uang kayak gitu. Kalau dia turun harganya, dia untung koin. Nah, dapat koin lebih banyak. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini di grup saya ini lagi jelas prediksi. Di harga turun pun tetap bisa ini ya, masih bisa untuk trading kan ya. Kita masih kasih sinyal-sinyal ini beli gitu, buy ya di harga 5.500 ke DAG ya. Profesor yang ngasih signal. Oke, artinya tetap aja trust di kripto itu tetap berjalan ya. Tetap orang tidak mau simpan ya, tetap masih banyak kok yang mau simpan dan mau tradingkan kripto ini ya. Di saat turun ini masih banyak kok yang mau malah mentradingkan, beli ini contoh ini signal, beli harga sekian, jual sekian kayak gitu kan. Masih analis ini apa candlestick. Nah jadi kalau selagi koin yang Anda simpan itu fundamental yang bagus, maka Anda tidak perlu khawatir karena sekarang ini kan zamannya 4.0 ya. Nah, jadi manusia zaman sekarang tuh atau yang masa depan mereka akan tetap butuh yang namanya pembayaran melalui ya atau menggunakan uang digital. Misalnya apa ya? Misalnya Videocoin untuk bayar iklan itu ya pakai Videocoin kayak gitu dan sebagainya lah. Nah, kita ada tips lain lagi nih bagi Anda yang sebatas investasi kripto ya. Sebatas investasi kripto jangka panjang. Anda bisa simpan di Trust Wallet ya. Bisa simpan di Trust Wallet. Jadi kenapa di Trust Wallet? Ya contoh kayak gini kan. Trust Wallet kita simpan koin. Ini lagi merah semua, ini lagi turun semua harganya, ya ampun. Enggak apa-apa saya hold ya. Kenapa di Trust Wallet? Karena lebih aman ya, lebih menggunakan sistem blockchain ini kan dia itu apa? Dianya kan yang tidak bisa diretas, blockchain tingkat keamanan tinggi nomor 1 ya. Ini saya simpan juga, ini salah satunya koin GLC ya. Nah, di sini saya bisa simpan walaupun sekarang kemarin sudah saya jual ya. Mau cek dulu harganya. 3.700 waktu itu saya beli di harga 2.000-an. Kemarin sempat ke 8.000-an. Nah, di sini insya Allah lebih aman ya. Macam-macam Trust Wallet ya boleh disimpan. Itu kalau Anda sebagai holder ya untuk invest. Kalau Anda apa ya? Kalau mau trading, ya tradingnya tinggal dipilih aja di market-market yang terpercaya ya, yang terpercaya. Contoh lah di Indodax ini ya gitu kan. Nah, Indodax ini walaupun skala Indonesia insya Allah izinnya ada gitu kan.
dan juga termasuk terbaik ya di Asia Tenggara kayak gitu. Atau Binance ya, Binance Anda bisa juga trading di sini. Ini kan market nomor 1 sedunia ya, terbesar nomor 1. Jadi bagaimana kita trading harian ya, kita tinggal trading aja di market yang lebih aman, tinggal kita pilih-pilih aja, jangan sembarangan trading di market-market yang tidak jelas ya. Banyak market-market yang tidak jelas ya, kita ikut-ikut aja di situ, padahal ya kita masih khawatir antisipasi aset kita bisa hilang di situ, misalnya dia scam. Oke, begitu saja ya. Semoga teman-teman di sini tetap bisa cuan ya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.